Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun semester 2 ini kita masih belajar secara daring. Oke. Today we are going to talk about to and enough. Ya, jadi materi kita minggu ini adalah to dan enough. Do you know what is the meaning of to and enough? Ada yang tahu artinya to atau enough? To di sini bukan berarti dua ya. Oke. The meaning of to is terlalu. Jadi artinya dari kata to ini adalah terlalu. And the meaning of enough is cukup. Ya, jadi kita akan bicara kata terlalu dan juga cukup. Nah, yang akan kita pelajari adalah di mana kita meletakkan kata to dan meletakkan kata cukup. How to use to and enough with adjective and noun. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut di mana letak to dan enough, kita akan mempelajari sebentar tentang adjective and noun. Because these two part of speech will be connected to and enough. Karena nanti kita akan menggabungkan atau mengkoneksikan kata to dan enough itu dengan adjective and noun. Nah, what is adjective and what is noun? Jadi adjective itu adalah kata sifat yang berhubungan dengan sifat, and noun adalah kata benda. Nah, contoh adjective di sini ada big, besar, smart, pintar, lazy, clean, etc. dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh kata sifat ya. Namanya saja kata sifat, berarti kata yang menunjukkan itu adalah sebuah sifat. Sementara noun tadi adalah kata benda, berarti kata yang menunjukkan sebuah benda. Contohnya ada table, book, car, house, etc. Nah, ini contoh-contoh dari noun, kata benda. Oke. Nah, form 1 kita akan berbicara tentang to dan enough yang bertemu dengan adjective. Oke, kita fokus dulu dengan kata adjective. Oke. Nah, kalau kita mengucapkan sebuah kalimat yang di situ semisal terlalu dingin. Ada kata terlalu dan dingin. Dingin itu adalah kata sifat. Nah, kalau ketemu dengan to, itu berarti to di depan adjective. Atau to baru diikuti adjective-nya. Baru diikuti kata sifatnya. Nah, contohnya di sini. This room is too cold. Ruangan ini terlalu dingin. Jadi, to dulu baru kata sifatnya. Contoh berikutnya. This shirt is too big. Shirt itu apa? Kemeja. Betul. Kemeja ini terlalu besar. Karena big adalah kata sifat, berarti kata to berada di depannya. Tidak boleh dibalik. This shirt is big too. No, it's wrong. Jadi harus diletakkan sesuai pattern-nya, sesuai polanya, yaitu to plus adjective. Nah, kalau ada kalimat yang berbunyi, Farhan terlalu tinggi. Kira-kira kalimatnya dalam bahasa Inggris seperti apa ya? Oke, Farhan, to be dari Farhan adalah is. Farhan is terlalu tinggi. What is the English of tinggi? Yaitu tall. Terlalu tall atau too tall. Harus sesuai pattern, to dulu baru adjective. Berarti Farhan is too tall. Oke, yang kedua adalah ketika adjective bertemu dengan enough. Kalau tadi ketika kata sifat bertemu dengan kata terlalu, maka letak to adalah di depan adjective. Nah, kebalikannya dengan enough, kalau dia bertemu adjective, letaknya di belakang adjective. Nih, contohnya, ruangan ini cukup dingin. Tadi kan terlalu dingin itu too cold. Nah, kalau cukup dingin, bukan enough cold, tapi cold enough.
Jadi kalimat ini nanti berubah menjadi this room is cold enough. Contoh berikutnya, kemeja ini cukup besar. The shirt is big enough. Jadi diingat-ingat, kalau itu enough bertemu adjektif, letaknya di belakang. Sementara kalau yang bertemu adjektif adalah kata too atau terlalu, letaknya di depan. Oke, coba. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, apakah Fahmi cukup tinggi untuk mengambil foto? Di sini ada kata cukup tinggi, dan kalimat ini adalah kalimat tanya. Do you still remember about simple present tense? Masih ingat simple present tense-nya? Okay. Apakah Fahmi cukup tinggi untuk mengambil foto? Cukup tinggi dulu. Kira-kira apakah tall enough atau enough tall? It should be tall enough. Karena cukup bertemu kata sifat, letak cukup berarti harus di belakang. Kalimat ini dalam bahasa Inggris adalah is Fahmi tall enough to take the picture? Apakah Fahmi cukup tinggi untuk mengambil foto? Nah, ini adalah pattern yang pertama, yaitu adjective. Ketika bertemu to, berarti to-nya di depan, to plus adjective. Ketika bertemu enough, berarti adjective plus enough. Do you have any questions about the first form, yaitu tentang adjective? No? Oke, tadi sudah kita bahas tentang to dan enough yang bertemu dengan kata sifat, yaitu form 1, which is about adjective. Jadi ketika ada kata terlalu bertemu kata sifat, letak to di depan adjektif, dan sebaliknya ketika ada kata cukup bertemu dengan kata sifat, letak enough adalah di belakang adjektif. Okay. There are exercises here, ada 2 kalimat bahasa Indonesia yang harus kamu rubah ke dalam bahasa Inggris menggunakan 2 pola ini. Ya, silakan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan untuk form 2, yaitu ketika to and enough bertemu dengan noun, akan kita bahas minggu depan. Silakan dirangkum materi yang saya sampaikan hari ini, dikerjakan latihan soalnya, dan seperti biasa dikirimkan di Google Classroom saya. So, this is the end of our class today. Thank you and sorry for the mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.